Pernahkah Anda merasa bahwa hidup ini berjalan begitu saja, seolah Anda terjebak dalam rutinitas, tanpa arah yang jelas, tanpa tujuan yang membuat Anda merasa hidup? Anda bangun setiap pagi, menjalani hari, dan tidur kembali, tanpa tahu apa yang sebenarnya Anda capai. Jika Anda pernah merasa seperti ini, Anda tidak sendirian. Banyak orang merasa kehilangan arah dalam hidup mereka. Namun, ada kabar baik, hidup yang bermakna tidak datang dengan sendirinya, tetapi bisa dimulai dari satu langkah kecil, menemukan tujuan Anda, lalu belajar untuk fokus pada tujuan itu. Apa itu tujuan hidup? Tujuan hidup bukan hanya tentang mencapai sesuatu. Lebih dari itu, tujuan adalah kompas Anda. Ia memberi Anda arah, semangat, dan makna. Ketika Anda tahu kemana Anda ingin pergi, setiap langkah kecil yang Anda ambil terasa bernilai. Setiap upaya, bahkan yang tampak sederhana, terasa lebih bermakna. Tapi kenyataannya, banyak dari kita merasa sulit menemukan tujuan hidup. Apakah itu karena kita terlalu sibuk, terlalu banyak gangguan, atau terlalu takut untuk memulai? Kita seringkali merasa bingung harus memulai dari mana. Namun, ingatlah, Anda memiliki kekuatan untuk mengubah hidup Anda. Anda hanya perlu mulai mencari tujuan Anda dan belajar untuk fokus mencapainya. Mengapa fokus pada tujuan itu penting? Ketika Anda memiliki tujuan yang jelas, hidup Anda akan berubah. Anda akan, pertama, memiliki arah yang pasti. Anda tidak lagi bingung atau merasa tersesat. Setiap hari terasa seperti bagian dari perjalanan besar yang ingin Anda selesaikan. Kedua, menjadi lebih tangguh. Ketika menghadapi rintangan, Anda tidak mudah menyerah karena Anda tahu apa yang sedang Anda perjuangkan. Ketiga, merasa lebih puas. Bahkan kemajuan kecil menuju tujuan, Anda akan membawa rasa bahagia dan kebanggaan dalam diri. Bayangkan hidup ini seperti perjalanan panjang. Jika Anda tidak tahu kemana Anda ingin pergi, Anda hanya membuang waktu dan energi. Anda mungkin mengemudi berjam-jam, tetapi tetap saja tidak sampai ke tempat yang Anda inginkan. Tetapi dengan tujuan, Anda tahu arah Anda. Anda tidak hanya sampai ke tujuan, tetapi Anda juga menikmati setiap langkah di perjalanan itu. Langkah-langkah hidup dengan fokus pada tujuan. Pertama, temukan tujuan hidup Anda. Menemukan tujuan hidup adalah langkah pertama. Luangkan waktu untuk bertanya pada diri sendiri, apa yang benar-benar penting bagi saya? Apa yang membuat saya merasa hidup, bersemangat dan bermakna? Jika waktu dan uang bukan masalah, apa yang ingin saya lakukan? Tuliskan jawaban Anda. Jangan terburu-buru, lihat pola yang muncul. Tujuan hidup yang sejati seringkali berkaitan dengan nilai-nilai yang paling Anda hargai seperti keluarga, kreativitas, kebebasan, atau kontribusi sosial. Kedua, buat tujuan yang jelas dan bermakna. Tujuan yang baik harus jelas dan spesifik. Gunakan metode SMART untuk merancang tujuan Anda. Apresiasi diri Anda atas setiap usaha, sekecil apapun. Ini adalah cara untuk memotivasi diri Anda agar terus maju. Ketujuh, hubungkan tujuan dengan nilai-nilai hidup Anda. Tujuan yang paling bermakna adalah tujuan yang selaras dengan nilai-nilai Anda. Ketahui apa yang benar-benar Anda seperti kejujuran, kreativitas, atau kontribusi sosial. Ketika tujuan Anda sesuai dengan nilai-nilai ini, Anda akan merasa lebih terhubung, lebih otentik, dan lebih termotivasi untuk mencapainya. Kesimpulan, hidup dengan tujuan adalah hidup yang bermakna. Belajar hidup dengan fokus pada tujuan bukan hanya tentang hasil akhir, tetapi tentang proses menjadi versi terbaik dari diri Anda. Setiap langkah kecil, setiap usaha, membawa Anda lebih dekat pada hidup yang Anda impikan. Jadi, tanyakan pada diri Anda hari ini, apa tujuan terbesar saya? Dan langkah kecil apa yang bisa saya ambil sekarang untuk mencapainya? Hidup yang bermakna dimulai dari keputusan kecil yang Anda buat hari ini. Tantangan untuk Anda, ambil pena dan kertas. Tuliskan satu tujuan yang ingin Anda capai dalam 1 tahun ke depan. Kemudian, tentukan satu langkah kecil yang bisa Anda lakukan hari ini untuk memulai perjalanan itu. Jangan menunda lagi, karena hidup yang bermakna dimulai sekarang. Apakah Anda pernah merasa hidup Anda penuh dengan keraguan, kebingungan, atau bahkan kehilangan arah? Anda bukanlah satu-satunya. Hampir setiap orang pada titik tertentu dalam hidup mereka merasa terjebak dalam kesulitan. Tetapi ada satu orang yang memiliki jawaban untuk itu, Aristoteles. Filsuf besar ini, meskipun hidup lebih dari 2000 tahun yang lalu, menawarkan pandangan hidup yang sangat relevan hingga hari ini. Aristoteles mengajarkan kita
bahwa kebahagiaan sejati bukanlah hasil dari kesenangan sementara, tetapi dari hidup yang dijalani dengan kebajikan, keseimbangan, dan kebijaksanaan. Bagaimana jika Anda bisa menemukan cara untuk menerapkan ajaran-ajaran tersebut dalam kehidupan? Apa yang akan berubah dalam hidup Anda jika Anda bisa hidup dengan lebih bijaksana? Mari kita pelajari bersama. Pembelajaran hidup Aristoteles mengajarkan bahwa tujuan hidup kita yang paling utama adalah mencapai eudaimonia atau kebahagiaan sejati. Bukan kebahagiaan yang datang dari kesenangan sementara atau pencapaian material, tetapi kebahagiaan yang lahir dari menjalani hidup dengan kebajikan, dengan tujuan yang lebih besar, dan dengan kemampuan untuk mengendalikan diri. Aristoteles percaya bahwa kebahagiaan adalah hasil dari kebajikan virtue, dan kebajikan itu sendiri dicapai melalui latihan, refleksi, dan upaya terus-menerus untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Namun, hidup yang baik menurut Aristoteles bukanlah tentang ekstrem. Dia mengajarkan kita tentang konsep yang disebut golden mean, sebuah prinsip tentang keseimbangan dalam segala hal. Kehidupan yang bijaksana adalah tentang mencari titik tengah antara dua hal yang berlawanan dan menyeimbangkan keduanya. Dan dengan itu, kita bisa menemukan cara untuk hidup dengan lebih bahagia, lebih tenang, dan lebih bermakna. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, keberanian dan ketakutan. Terkadang dalam hidup, kita merasa terjebak antara ketakutan dan keberanian. Kita merasa takut gagal, takut ditolak, atau takut tidak mampu menghadapinya. Aristoteles mengajarkan kita untuk tidak menghindari rasa takut, tetapi untuk menghadapinya dengan kebijaksanaan. Keberanian sejati bukan berarti tidak merasa takut, melainkan berani menghadapi ketakutan itu dengan kesiapan dan pemikiran yang matang. Contoh, bayangkan Anda dihadapkan pada kesempatan untuk naik jabatan di tempat kerja. Anda merasa takut karena tanggung jawabnya jauh lebih besar. Tetapi, jika Anda tidak mengambil kesempatan ini, Anda akan selalu terjebak dalam rasa takut dan tidak berkembang. Sebaliknya, jika Anda melompat tanpa persiapan, Anda bisa berisiko gagal. Latih keberanian Anda dengan perencanaan matang dan langkah kecil yang membawa Anda menuju keberhasilan. Kedua, kedermawanan dan kikir. Aristoteles mengajarkan bahwa memberi kepada orang lain adalah bentuk kebajikan, tetapi memberi dengan bijaksana adalah hal yang lebih penting. Kebajikan kedermawanan tidak berarti memberi segalanya, hingga Anda mengorbankan diri Anda sendiri, tetapi memberi dengan penuh. Pertimbangan memberi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan orang yang menerima. Contoh, pikirkan tentang bagaimana Anda berinteraksi dengan orang lain. Apakah Anda memberikan perhatian penuh kepada orang yang membutuhkan dukungan, ataukah Anda terlalu sibuk dengan urusan pribadi Anda tanpa memberi bantuan yang bisa membuat perbedaan dalam hidup orang lain? Terkadang, kedermawanan bukan hanya tentang materi, tetapi juga tentang waktu, perhatian, dan energi. Memberi dengan bijaksana berarti memberi dengan hati, tetapi juga memperhatikan batasan diri sendiri. Ketiga, kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan. Aristoteles menekankan pentingnya kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Keputusan hidup yang baik datang dari pemikiran yang mendalam dan refleksi tentang pilihan-pilihan yang kita hadapi. Kebijaksanaan bukan hanya tentang mengetahui apa yang benar, tetapi juga tentang mengetahui kapan harus bertindak dan bagaimana bertindak dengan penuh pertimbangan. Contoh, ketika Anda dihadapkan dengan keputusan besar seperti memilih antara pekerjaan yang aman dan yang penuh. Tantangan keputusan yang bijaksana adalah melihat gambaran besar dan bukan hanya keuntungan sesaat. Anda mungkin merasa nyaman dengan pekerjaan yang sudah pasti, tetapi pekerjaan yang menantang bisa membawa Anda lebih dekat kepada potensi diri yang lebih besar. Aristoteles mengajarkan kita untuk memilih jalan yang lebih sulit, tetapi lebih bermakna. Karena itulah jalan yang membawa kita menuju kebahagiaan sejati. Keempat, hubungan sosial dan persahabatan. Salah satu ajaran utama Aristoteles adalah pentingnya persahabatan yang baik. Dia mengajarkan kita bahwa hubungan yang sehat dan saling mendukung adalah bagian integral dari kebahagiaan kita. Namun, dia juga memperingatkan kita untuk tidak terjebak dalam hubungan yang tidak memberi kita kebajikan, melainkan hubungan yang membawa kita pada pertumbuhan bersama. Contoh, perhatikan hubungan Anda dengan teman-teman Anda. Apakah mereka memberikan energi positif yang mendorong Anda untuk berkembang? Atau apakah
Apakah mereka hanya menarik Anda ke dalam kebiasaan buruk yang menghalangi kemajuan Anda? Aristoteles mengingatkan kita bahwa persahabatan sejati bukan hanya tentang berbagi waktu bersama, tetapi juga berbagi tujuan hidup yang lebih besar, tujuan yang mendekatkan kita pada kebahagiaan yang sejati. Kelima, pengendalian diri dan kesederhanaan. Aristoteles juga mengajarkan pentingnya pengendalian diri dalam segala hal. Dalam dunia yang penuh godaan dan distraksi, kemampuan untuk menahan diri adalah salah satu kebajikan yang paling penting. Pengendalian diri bukan berarti menahan diri dari segala kenikmatan hidup, tetapi tentang menikmati yang baik dalam hidup secara proporsional. Contoh, terkadang kita tergoda untuk membeli barang-barang yang kita inginkan atau meluangkan waktu lebih banyak untuk hiburan daripada untuk pekerjaan atau keluarga. Aristoteles mengajarkan kita untuk menemukan keseimbangan, menikmati kenikmatan hidup tanpa berlebihan, dan tetap fokus pada tujuan yang lebih besar. Pengendalian diri adalah tentang tahu kapan harus berhenti dan menikmati kehidupan dengan penuh rasa syukur. Kehidupan ini bukan tentang pencapaian instan, bukan tentang bagaimana kita mencapai kebahagiaan dengan cepat atau tanpa usaha. Kehidupan yang baik adalah perjalanan, panjang perjalanan yang membutuhkan kebijaksanaan, pengendalian diri, dan kebajikan. Aristoteles mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati datang bukan dari apa yang kita miliki, tetapi dari bagaimana kita hidup, bagaimana kita memupuk kebajikan dalam diri kita, dan bagaimana kita menghadapi tantangan hidup. Ketika Anda merasa terjebak, ingatlah, setiap langkah kecil yang Anda ambil untuk menjadi lebih baik adalah langkah menuju kebahagiaan. Jangan takut untuk mengubah kebiasaan buruk. Jangan takut untuk mencari keseimbangan dalam hidup Anda. Dan yang terpenting, jangan takut untuk berani hidup dengan kebajikan. Karena hanya melalui kebajikan, kita bisa menemukan makna sejati dari hidup ini. Jadi, apakah Anda siap untuk memulai perjalanan ini? Ingat, hidup yang baik dimulai dengan keputusan untuk menjalani hari-hari Anda dengan penuh kebijaksanaan, dan kebahagiaan sejati akan datang pada mereka yang berani menghadapinya. Ajaran Aristoteles tentang hidup yang bijaksana adalah warisan yang dapat kita terapkan setiap hari. Setiap keputusan yang kita ambil, setiap langkah yang kita ambil untuk hidup lebih baik, membawa kita lebih dekat pada kebahagiaan sejati. Mari kita mulai hari ini hidup dengan kebajikan, dengan kebijaksanaan, dan dengan tekad untuk mencapai kehidupan yang lebih bermakna.